warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali berjumpa bersama saya Vinda Sela dalam program kesayangan kita yaitu Sajadah. Ya, luar biasa sekali. Pada kesempatan hari ini Sajadah sedikit berbeda karena Sajadah sedang mengadakan roadshow tepatnya di Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Dan nanti kita akan membahas ilmu-ilmu baru, ilmu-ilmu dari guru-guru kita yang begitu luar biasa. Namun sebelum itu, pemirsa yang hadir pada kesempatan hari ini atau yang sedang menyaksikan di rumah, sering kita dengar akhir-akhir ini terkait dengan isu-isu kesehatan mental. Ya, isu-isu kesehatan mental, terutama setelah ditemukan gangguan-gangguan kesehatan mental yang rupanya tidak hanya menyerang orang dewasa, tetapi juga orang-orang berusia muda atau berusia produktif. Nah, kita akan coba mengkaji, melihat dari perspektif Islami terkait dengan kesehatan mental itu sendiri dengan tema pada hari ini yaitu zikir penyejuk hati. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu guru-guru yang pada hari ini sudah hadir, yaitu ada Ustazah Siti Unaina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Winda. Apa kabar? Baik. Ini episode kedua ya hadir di Davika TV. Betul. Tidak bosan-bosan? Oh, tentunya tidak kalau tidak bersihkan. Masya Allah, tabarakallah ya. Tema kita menarik sekali soalnya hari ini ya. Selain itu saya juga ingin menyapa bintang tamu saya yang sudah hadir pada hari ini, yaitu ada Mbak Indri Ardhita Wijaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mbak Indri? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, tabarakallah ya pemirsa. Mbak Indri ini beliau adalah istri dari Ketua DPC Partai PKB yaitu Mas Ardhita Wijaya yang sebelumnya sempat menjabat sempat menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah. Namun saat ini beliau sedang cuti untuk mempersiapkan diri pada kontestasi Pilkada di tahun ini. Ya Ustazah, mungkin saya ke Mbak Indri terlebih dahulu. Ini saya jadi ping-ping nih, jadi fokus saya teralihkan Ustazah. Saya ke Mbak Indri dulu. Kalau kita tadi di awal ngomongin tentang kesehatan mental, pernah punya pengalaman atau cerita apa gitu Mbak Indri terkait dengan kesehatan mental itu tersendiri? Ya, terima kasih Mbak Vinda atas kesempatannya saya diundang ya di Davika TV. Terima kasih banyak. Terkait kesehatan mental, mungkin kalau kesehatan mental yang kita tahu kita seperti depresi ya Bu ya, stres. Saya pernah punya pengalaman, jadi punya teman usianya sebenarnya lebih tua dari saya. Beliau itu seorang ibu, cuma beliau ini kalau kita bilang kurang sosialisasi, kurang punya banyak teman. Dibilang pemilih, mungkin iya ya. Jadi beliau itu kurang berkomunikasi lah dengan teman-temannya ya. Jadi pada saat beliau efeknya itu dia mendidik ke anak. Jadi dia mudah marah dalam mendidik anak ya. Kemudian beliau kadang-kadang kasar. Jadi yang saya kasihan itu kadang-kadang ke anaknya. Jadi menurut saya kesehatan mental itu sangat penting buat ibu-ibu ya. Karena itu akan mempengaruhi pendidikan kepada anak-anak kita semua. Jadi mungkin perlu sosialisasi, perlu kita silaturahmi. Seperti tadi saya tanya ya Bu ya, Ibu setiap minggu rutinitasnya apa? Oh ada senam, ada pengajian. Itu adalah salah satu mungkin untuk kita berkomunikasi, bertemu dengan orang ya. Jadi saling sharing itu yang pernah saya alami. Jadi punya teman seperti itu. Mungkin kalau dilihat mungkin itu seperti temperamen mungkin kategorinya ya. Betul, jadinya gitu karena tidak ada teman mungkin ya untuk berbagi sharing. Jadi memang sepenting itu ya Mbak Indri ya tentang isu kesehatan mental yang terjadi saat ini. Kita harus peka supaya yang tadinya mungkin gejalanya ringan jangan sampai itu menjadi lebih berat seperti itu. Tapi juga saya sempat membaca jurnal Mbak Indri dan juga pemirsa di rumah bahwasannya kesehatan mental itu juga berkaitan dengan kesehatan spiritual. Nah kalau di kita sebagai muslim di Islam sendiri itu berkaitan kesehatan spiritual itu bisa dilakukan melalui zikir. Nah kita ke Ustazah Unai tentunya. Kalau makna dari zikir sendiri saya sering dengar, mungkin kita semua sering dengar ya, tapi kalau secara harfiah arti dari zikir itu sendiri apa sih Ustazah? Mohon penjelasannya. Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Winda. Untuk semuanya yang hadir, jamaah
kayaknya masih ini. Kalem-kalem ini Kalem-kalem. Ustazah. Apa mereka masih terpana dengan kita? Nanti kalau saya tanya ibu-ibu jawab iya begitu ya. Oke. Nah, berkaitan dengan kesehatan mental, memang itu sering banget terjadi ya di kalangan ibu-ibu, apalagi kalau yang hidupnya itu apa ya, mengikuti tren zaman tapi tidak menengok dari belakang, betul nggak? Nah ini ada kecanduan apa namanya itu? Apa namanya? Kecanduan apa bu? Ayo, kecanduan apa ayo yang pada zaman sekarang? Shopping, betul nggak? Itu mbak, itu. Kadang-kadang pencet-pencet HP nggak taunya keranjangnya penuh. Nah itu betul nggak? Tiba-tiba apa lagi? Datang apa? Paketan sama suami dimarah. Ini jadi mental juga. COD. Nah begitu. Nah berkaitan dengan hal tersebut, zikir menurut harfiah itu artinya adalah mengingat dan ingat. Betul nggak? Karena kata ingat itu banyak versinya dan banyak maknanya. Yang pertama, ketika kita bisa dijauhkan dari apa tadi, kesehatan mental, pertama kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berzikir. Zikir itu bahasa Arab, namun harfiahnya adalah artinya mengingat. Ingat, kita mau beli di online, di belakang kantongnya kosong apa penuh, betul nggak? Berarti kembali lagi ke zikir. Ingat lagi, kita mau berbuat apapun itu bentuk dosa dan lain sebagainya, kalau kita zikrullah, insya Allah akan terjaga dari segala sesuatu yang kurang baik dalam kehidupan kita. Oke? Cocok? Kayaknya cocok banget. Luar biasa sekali untuk pengantar. Arti zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebetulnya apa keutamaan dari zikir itu sendiri Ustazah? Oke, kalau kita melihat dari Al-Quran yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Dan taubat itu bukan hanya taubat sambal sahabat, tetapi taubatun nasuha, taubat yang benar-benar, taubat itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begini Mbak Minda, kebanyakan sekarang itu tobatnya sambel, habis hap kembali lagi, betul enggak? Ya, seperti itu contohnya. Luar biasa sekali Mbak Indri. Kita kan sering dengar ya zikir kan ada berbagai jenis macamnya. Kalau yang Mbak Indri tahu sendiri apa aja biasanya kalau zikir yang pada umumnya? Ya tadi yang seperti Bu Ustazah bilang itu mengingat Allah ya. Mungkin ya caranya dengan kita melaksanakan sholat ya Bu ya. Itu salah satu cara kita mengingat Allah. Jadi Allah udah kasih waktu-waktunya sholat, contohnya 5 waktu. Jadi disitulah di waktu-waktu itulah kita mengingat Allah. Untuk kita ya menghindari dari kesehatan mental, mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin itu salah satu yang saya lakukan Mbak. Jadi kalau saya lagi stres ya salah satunya ibadah. Luar biasa sekali. Masya Allah, tabarakallah, sudah cantik. Hatinya juga Masya Allah. Ini namanya inner beauty ya kalau kita bilang ya. Ini perbincangan kita seru sekali, tapi kita ada yang mau lewat dulu, jadi kita jeda sejenak ya Ustazah dan juga pemirsa yang ada di rumah. Kita akan kembali usai jeda pariwara. Tetap di Sajadah, Sahabat Jana dalam terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program kajian Islami di Dafika TV yaitu Sajadah. Luar biasa sekali semangat para jamaah yang hari ini hadir dan juga pemirsa yang ada di rumah. Tema kita hari ini sangat menarik yaitu adalah zikir penyejuk hati. Nah Ustazah, yang ingin saya tanyakan, zikir itu apakah hanya dilakukan setelah sholat saja? Atau mungkin bisa dilakukan pada saat atau situasi kapan? Mohon penjelasannya. Oke, terima kasih Mbak Minda. Pertanyaan yang sangat-sangat mengena untuk kegiatan kita sehari-hari ya Bu ya. Jadi begini, yang namanya zikir itu tidak harus setiap ba'da sholat. Enggak harus zikir itu ketika setelah sholat. Kita dimanapun, di jalan, lagi berjalan, lagi duduk, semuanya pakai zikir. Karena doa adalah bentuk daripada zikir. Betul enggak? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bahwasanya berzikir itu bisa menyejukkan hati kita
pikiran kita dan jiwa kita dari penyakit-penyakit mental, jasmani dan rohani. Ibu, Anda ini dalam keadaan sadar apa dalam keadaan pingsan? Berarti dalam keadaan sadar tentunya jenengan semua hatinya tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena zikir kita perempuan tuh harus cerdas. Kita pakai masak, ulek-ulek sambal juga pakai sholawat, baca istighfar, zikir atau bukan? Betul nggak? Betul. Kita sambil nyusui anak, betul nggak? Sambil gendong anak, ngomong anak, pakai zikir, baca sholawat biar anaknya bobok. Zikir apa zikir? Itu jadi konteksnya zikir itu tidak harus setelah ba'da sholat, asal zikir itu tidak di tempat untuk pembuangan terakhir. Paham nggak? Apa itu ibu-ibu? Kamar mandi. Oke, itu saja Mbak. Luar biasa, sangat menjawab sekali ya. Berarti dalam keseluruhan aktivitas kita boleh berzikir. Luar biasa. Ini dari tadi Mbak Indri full senyum nih kayaknya. Banyak yang mau ditanyain kayaknya. Silakan Mbak Indri, mungkin ada hal yang ditanya. Terima kasih Mbak Bida waktunya. Bu Ustazah, kalau kita zikir itu jadi nggak perlu pakai apa tuh yang tasbih ya. Berarti kan biasa kita kalau habis sholat ya, kita gini. Apa jadi kalau kita dimanapun berada tidak bawa tasbih tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Sedang di perjalanan, di mobil atau di pesawat, meskipun sekarang ada yang digital ya. Betul. Tapi saya belum punya tuh Bu Ustazah yang digital. Berarti jadi maksudnya kalau kita itu tidak pakai itu boleh gitu. Boleh. Karena begini, di dalam Al-Quran kita dalam tubuh kita ini ada sekitar 6.000 sendi-sendi dalam tubuh kita. Betul nggak? Jari tangan kita udah dilengkapi dengan tasbihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa alat pun itu justru yang lebih sunat. Pakai ini, betul nggak? Ini. Kalau memang mau pakai alat kayak digital, ya tasbih digital, terus tasbih yang kita tarik bunyinya perketek begitu ya, itu pun diperbolehkan hanya sebagai fasilitas Mbak Winda. Fasilitas kita untuk berzikir. Jadi kita tahu nominal yang kita baca dalam satu hari, dalam satu waktu berapa, begitu ya. Jangan jadikan alat itu katanya nggak boleh begini-begini. Itu sudah salah paham, oke? Jadi alat yang tasbih digital maupun yang bunyinya perketek itu semua adalah salah satu bentuk media alat. Paham ya Bu ya? Itu Bu Indri kayak yang saya tahu. Terima kasih Bu Ustazah. Luar biasa sekali. Kalau ngomongin soal zikir, itu ada berapa jenis bacaan-bacaannya? Oke. Yang saya tahu saya subhanallah, terus apalagi biasanya? Apalagi yang Mbak Indri biasa tuh Alhamdulillah, astagfirullahaladzim, itu juga termasuk ya Ustazah? Iya. Tapi mungkin lebih lengkapnya lagi mohon pencerahannya. Oke. Terima kasih Mbak Winda. Biar kita semua tahu ya, apa sih kriteria zikir yang harus kita baca dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena zikir intinya adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam hadis dikatakan ketika kita ingat kepada pencipta, maka pencipta ingat kepada kita. Betul nggak? Ini. Kalau kita sayang kepada yang menciptakan, Allah akan lebih sayang kepada kita. Benar nggak? Tapi kebaliknya kalau kita lupa dengan Allah, Allah pun akan mengabaikan kita. Benar nggak? Tapi kebalikannya lagi, ketika kita sering berzikir, sholat, bla bla, tapi kehidupan kita masih begini-begini saja, itu orang yang sering maksiat, tapi kok hidupnya enak. Tunggu dulu. Jawabannya adalah ketika kita diuji dalam kesusahan, maka kebaikan dan kenikmatan akan kita dapatkan akhirat nanti. Allahumma amin. Tapi sebaliknya, ketika ada orang yang di dunianya enak, nggak pernah ibadah, tapi hidupnya nyaman, itu hanya salah satu ujian di dunia. Betul nggak? Nah, begini. Tadi pertanyaan apa ya tadi yang aku agak lupa ini. Bacaan-bacaannya. Oh iya, bacaannya ya. Oh. Bacaannya adalah pertama tahmid, tahlil, tasbih, betul nggak? Terus takbir, sholawat juga zikir. Kita ini Bu-ibu ya, setiap hari rutinan ya Bu ya, baca Yasin, baca tahlil, Al-Quran, ada yang baca Al-Quran online, betul nggak? Itu semua adalah bentuk zikir ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang duduk di majelis ilmu ini adalah satu bentuk zikir. Kita cari kewajiban mencari ilmu. Betul apa betul? Cocok apa cocok? Ngomelek DJI shooting semangat, oke? Begitu Mbak. Luar biasa sekali ini semuanya. Tadi Mbak Indri yang full senyum, ini semua jadi full senyum semua ini. Dan senyum-senyum ini kayaknya pada mau bertanya. Siapa yang mau bertanya ibu-ibu? Semuanya loh, tapi saya pilih dulu mungkin bagian-bagian depan dulu, mungkin boleh deh yang di ujung, boleh silakan perkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rosida dari Majelis Taklim An-Nahdiyah. Izin bertanya Bu Ustazah. Iya, silakan. Yang ingin saya tanyakan, tadi disebutkan fadilah zikir. Apakah yang dimaksud dengan jelas fadilah zikir itu Ustazah? Oke, terima kasih. Tutup salam dulu, Mbak. Sebelumnya terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbaknya grogi, Iya, Ustazah. ya karena mungkin momen pertama bagi dia. Kadang lihat Ustazah nih yang Oh grogi. betul ya. Udah sering ketemu, dia anak buah kita. Begini ya ibu-ibu, terutama Bu Rosida. Fadilah daripada zikir adalah yang saya tadi katakan, yaitu untuk menyejukkan hati jiwa kita, ya kan? Untuk membentengi hati kita supaya tidak kotor, betul nggak? Betul nggak? Karena di dalam syair ada jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Jadi zikir adalah salah satu untuk menyinari menjadi lentera di dalam hati dan jiwa serta pikiran kita. Paham Mbak Rosida? Oke, terima kasih. Luar biasa sekali. Tapi ini yang nanya masih banyak Ustazah. Oke. Kita lanjut ya, satu Boleh, penanya boleh. lagi. Ibu-ibu siapa yang mau bertanya? Semuanya lagi. Oke, saya pilih salah satu, tadi sudah yang sebelah kanan. Jadi saya pilih yang ujung sebelah kiri deh boleh. Oh, yang tengah. Oke, yang tengah boleh. Silahkan Ibu boleh perkenalkan diri. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswati dari Majelis Taklim An-Nahdiyah. Di sini saya mau bertanya kepada Ibu Ustazah, apa sih yang kita dapatkan atau manfaat yang kita dapat dan yang kita rasakan dari manfaat zikir itu? Mungkin hanya itu yang dapat saya pertanyakan kepada Ibu Ustazah. Saya mohon maaf atas kesalahan mungkin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat Niswati yang telah memberikan pertanyaan kepada saya. Saya wajib jawab. Apa jawab? Jawab ya? Iya banget apa banget? Oh banget. Oke, saya jawab ya. Manfaat dan fadilahnya begitu ya daripada zikir. Satu, manfaat dari zikir adalah. Tadi pertanyaan begitu ya Mbak Ida? Ya betul. Saya takut salah begitu. Manfaatnya adalah kalau zikir itu satu statement kita adalah cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua sudah saya sampaikan tadi di atas untuk menyejukkan jiwa, hati dan pikiran kita. Betul nggak? Terus manfaatnya lagi yang kita rasakan namun tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ketika kita sudah bisa istiqomah berzikir. Jadi lihat apapun bentuk yang merlap dunia ini sudah tidak gumun coro-coro. Sudah tidak apa? Heran begitu. Karena apa? Ada rasa dalam hati kita, ya sudahlah memang sudah nasib saya seperti ini. Intinya apa? Qanaah, menerima dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu bentuk manfaat dan labut yang kita dapatkan dari zikir. Itu Mbak. Jadi sangat banyak sekali kalau dijabarkan betul. manfaat dari Iya, zikir iya. itu ya Ustazah ya. Iya betul sekali. Kita akan kaji lebih dalam terkait dengan zikir sebagai penyejuk hati. Tapi kita akan kembali usai jeda. Berikut ini tetap di Sajadah. Ya pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan program Sajadah. Ya, di segmen ketiga ini kita masih dengan tema yaitu zikir penyejuk hati. Nah, di segmen ketiga ini mungkin kita Mbak Indri ya butuh apa ya supaya tidak zikir sambel atau tobat sambel tadi itu kita butuh apa ya tips mungkin dari Ustazah ya Mbak Indri ya, bagaimana sih caranya supaya konsisten dan membiasakan diri mungkin untuk terbiasa zikir dimanapun dan kapanpun dalam aktivitas kita. Mohon penjelasannya Ustazah.
Terima kasih kepada Ibu Indri dan Mbak Devi dan semua jamaah yang hadir pada majelis ini. Zikir ya Pak ya, ini ngomongin zikir. Jadi tadi kan katanya zikir itu artinya apa? Mengingat kata-katanya. Nah, cara kita supaya berzikir ini bisa istiqomah, paham ya Bu ya? Itu zikir kita jadikan kebutuhan, betul nggak? Jadikan kebutuhan, betul nggak? Kalau kita butuh berarti terus dan terus. Contoh kalau kita makan, kita butuh makan nggak hidup? Butuh rohani, jasmani kita butuh asupan seperti makan, minum, buah-buahan dan lain sebagainya ya kan. Nah rohani kita juga butuh ini. Butuh apa? Butuh asupan gizi dengan cara berzikir. Contoh tanaman, kita tanam tepluk di tanah, tidak disiram, tidak dipupuk, tumbuh tidak? Tumbuh, tetapi tidak berbuah. Betul nggak? Kering, kurus. Seperti itu dengan hati kita, jiwa kita. Kalau tidak dipupuk dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati kita pasti, betul nggak? Pasti apa? Merana. Merana itu. Jadi nanti konsepnya merana dan merana. Begitu. Jadi intinya kita, statementnya, kalau kita kepingin hati kita, jiwa kita diberikan asupan-asupan gizi, maka istiqomahkan berzikir. Berzikir adalah salah satu pintu dan jalan untuk membuka pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok bilang seperti itu? Karena sholat baik sholat wajib maupun sholat sunnah itu adalah bentuk zikir dan komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham Ibu? Kuncinya adalah zikir, jadikanlah kebutuhan. Itu Mbak Ibu. Sangat bisa dipahami dan semoga kita bisa menerapkan ya ibu-ibu ya, jadikan kebutuhan. Di segmen ketiga ini kita akan berikan kesempatan untuk satu jamaah ya untuk bertanya karena tadi banyak sekali, jadi kita berikan segmen 3 ini satu penanya. Siapa yang mau bertanya ibu-ibu? Oke, full senyum semuanya pokoknya nih pada mau bertanya semua ya. Oke, saya pilih tadi di sisi sebelah kanan belakang, sekarang di sisi sebelah kiri. Silahkan yang ibu berkacamata, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustazah, perkenalan dulu, nama saya Siti Robiatul Munawwaroh dari Majelis Ta'lim An-Nahdiyah. Saya mau bertanya Ustazah, mungkin Ustazah bisa menjelaskan sebenarnya apa tujuan utama daripada zikir itu sendiri. Cukup sekian Ustazah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rodia dari Jamaah An-Nahdiyah. Pertanyaannya adalah apa tujuan? Betul nggak? Tujuannya Mbak Rodia ya? Tujuan zikir ya? Tujuan utama zikir Mbak. Jadi tujuan utama zikir adalah yaitu itu saya sampaikan tadi, yaitu untuk menuju jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena zikir itu ada macam-macam. Ada kalanya zikir yang ada gurunya Bu Indri. Contohnya seperti toreko. Arti dari kata toreka itu adalah torik itu adalah jalan. Jalan kita untuk mencari ridho Allah. Betul nggak? Karena apa? Hidup kita itu penuh dengan dosa. Hidup kita itu penuh dengan maksiat-maksiat yang telah kita lakukan. Betul nggak? Maka zikir kepada Allah yang paling mudah adalah dengan cara istaghfiri rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah itu maha tempat pengampun. Ketika kita minta ampunan kepada Allah, Allah pasti akan memberikan ampunan kepada kita. Itu ya sahabat, tujuannya adalah untuk mencari jalan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sepanjang segmen 1, 2 sampai dengan segmen akhir ini mungkin supaya kita tidak terlupa, boleh kita tarik kesimpulan Ustazah, mungkin dari Ustazah, silakan. Ya, terima kasih. Jadi kesimpulannya bahwasanya zikir itu adalah penunjuk hati, bukan hanya hati kita, tetapi rohani, jasmani,
kita semua diajari untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Pertanggungjawaban dari ujung rambut sampai ujung kaki besok ketika pada hari pertanyaan di arah-arah mahsyar, semua anggota tubuh kita akan menjadi saksi apa yang kita perbuat di alam dunia ini. Betul nggak? Jadi intinya tetap istiqomahkan zikir. Zikir adalah sebagai kebutuhan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum acara ini selesai, saya di sini kepengin mengajak kepada sahabat-sahabat semua, ibu-ibu semua untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini kita langitkan supaya apa? Hajat-hajat kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita berzikir bersama-sama, ikuti saya, oke? Ayo Bu Indri, Mbak presenter juga, yuk kita bareng-bareng berzikir sebelum acara ini kita tutup dengan lafaz istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan solihah. Mungkin itu kan? Silahkan. Luar biasa sekali, terima kasih banyak untuk Ustazah Unai dengan materinya pada hari ini. Luar biasa tuh, zikir penyejuk hati. Semoga kita semua yang menyaksikan tema kita pada hari ini dalam program Sajadah dapat mengamalkannya. Semoga juga bermanfaat, dan itu tadi, semoga kita bisa menjadikan zikir menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya demikianlah perjumpaan kita dalam episode kali ini, luar biasa sekali. Dan terus saksikan program Sajadah. Saya Vinda Sela dan juga segenap kru pamit undur diri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.